Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mandiri Ferira. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Teknologi Pangan Pertanian dan Perikanan, Universitas Indonesia. Dan teman-teman saya. Baik, selamat siang. Saya teman-teman saya. Nama saya Marto Nogoro Sugaware. Nama saya dan Sumarada. Pertama kita lihat definisi ekosonder. Ekosonder adalah perangkat navigasi yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur kedalaman air dengan mengirim pulsa suara ke dasar perairan. Yang kedua, fungsi utama. Fungsi utama dari ekosonder yaitu untuk menentukan kedalaman air, memetakan profil dasar laut, dan membantu navigasi kapal menghindari bahaya bawah air. Yang ketiga, prinsip kerja dari ekosonder. Prinsip kerja dari ekosonder yaitu pantulan gelombang suara. Ekosonder menghitung waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali setelah memantulkan dari dasar perairan. Yang berikut sejarah perkembangan dari ekosonder. Yang pertama, awal mula ekosonder. Ekosonder pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 untuk kebutuhan navigasi maritim dan deteksi kedalaman air. Yang kedua, era Perang Dunia. Teknologi sonar berkembang pesat selama Perang Dunia Kedua untuk mendeteksi kapal selam dan meningkatkan keamanan navigasi laut. Yang ketiga, revolusi digital. Pada tahun 1970-an, ekosonder analog beralih ke digital, meningkatkan akurasi dan kemampuan pemetaan dasar laut. Yang keempat, teknologi modern. Ekosonder modern mengintegrasikan GPS, pemrosesan sinyal digital, dan tampilan grafis berwarna untuk navigasi yang lebih presisi. Yang berikut komponen utama dari ekosonder. Komponen dari ekosonder terbagi dalam 4. Yang pertama, transducer. Transducer adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi gelombang suara dan sebaliknya, dipasang di bawah kapal untuk mengirim dan menerima sinyal. Yang kedua, display unit. Display unit yaitu layar yang menampilkan hasil pembacaan kedalaman dari profil dasar laut dalam bentuk grafik atau angka yang mudah dibaca. Yang ketiga, transmitter. Transmitter dari ekosonder menghasilkan pulsa listrik dengan frekuensi tertentu yang dikirimkan ke transducer untuk diubah menjadi gelombang suara. Yang keempat, receiver. Receiver dari ekosonder menerima sinyal pantulan yang ditangkap transducer dan memprosesnya menjadi data yang dapat diinterpretasikan. Untuk yang pertama yang akan kita kenal yaitu gelombang suara bawah air laut. Untuk gelombang suara bawah air laut ini ada 3. Yang pertama, karakteristik gelombang suara bawah air. Yang kedua, prinsip kerja ekosonder, dan yang ketiga, frekuensi dan jangkauan. Baik, di sini kita lihat yang pertama untuk karakteristik gelombang suara bawah air. Gelombang suara bawah air memiliki kecepatan dan karakteristik propagasi berbeda dari udara, dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan kedalaman. Yang kedua, prinsip kerja ekosonder. Ekosonder memancarkan gelombang suara ke dasar perairan dan mengukur waktu kembalinya pantulan untuk menentukan kedalaman. Dan yang ketiga, frekuensi dan jangkauan. Frekuensi rendah memberikan jangkauan lebih dalam, sementara frekuensi tinggi memberikan detail lebih baik untuk pemetaan dasar perairan. Yang berikut, pengukuran waktu pantul. Untuk pengukuran waktu pantul, yang pertama, prinsip dasar waktu pantul. Prinsip pengukuran waktu pantul pada ekosonder menggunakan kecepatan suara dalam air untuk menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh sinyal. Yang kedua, metode pengukuran. Ekosonder memancarkan gelombang suara dan mengukur interval waktu hingga pantulan kembali, menghasilkan data kedalaman yang akurat. Yang ketiga, faktor koreksi. Pengukuran waktu pantul memerlukan koreksi terhadap suhu, salinitas, dan kepadatan air yang mempengaruhi kecepatan suara di medium. Yang berikut, interpretasi data kedalaman. Yang pertama, metode analisis dasar laut. Teknik menginterpretasi data kedalaman untuk memetakan topografi dasar laut dengan mengidentifikasi pola dan fitur dari hasil pembacaan ekosonder. Yang kedua, koreksi data kedalaman. Proses penyesuaian data mentah dengan mempertimbangkan faktor pasang surut, kecepatan suara, dan
kalibrasi instrumen untuk hasil yang akurat. Dan yang berikut visualisasi profil batimetri. Teknik pengambilan data kedalaman dalam bentuk kontur, model 3D, dan peta batimetri untuk analisis dan presentasi hasil survei. Yang berikut aplikasi dan teknologi terkini. Pengertian navigasi kapal adalah proses menentukan posisi dan arah kapal perairan menggunakan berbagai instrumen dan teknik untuk perjalanan yang aman. Prinsip kerjanya, Escunder. Alat ini mengancarkan gelombang suara ke dasar laut, mengukur waktu pantulan untuk menentukan kedalaman dengan akurat dan menghindari bahaya. Pentingnya Escunder merupakan perangkat vital dalam navigasi modern yang menggunakan gelombang suara untuk mengukur kedalaman air di bawah kapal. Jenis-jenis Escunder terdapat single beaming, multi beaming, dan side scan sonar dengan fungsi dan kemampuan berbeda untuk kebutuhan navigasi spesifik. Yang berikut pemetaan dasar laut. Konsep dasar Escunder menggunakan gelombang suara untuk mengukur kedalaman laut dengan menghitung waktu pantulan sinyal dari dasar laut. Teknologi pemetaan batimetri merupakan pengukuran kedalaman air menggunakan Escunder untuk menghasilkan peta kontur dasar laut yang akurat. Jenis-jenis Escunder terdapat teknologi Escunder modern. Prinsip kerja Escunder modern. Yang pertama, teknologi Escunder modern menggunakan gelombang suara untuk mengantarkan dasar integrasi dengan GPS. Escunder modern terintegrasi dengan GPS untuk memberikan data posisi yang akurat, mengingatkan presis pemetaan dasar laut. Fitur multi beam. Fitur multi beam. Sistem multi beam memungkinkan pemetaan area luas sekaligus dengan menggunakan beberapa transducer yang memancarkan gelombang suara dalam pola kipas. Yang kedua, keempat, proses data real time. Teknologi terkini memungkinkan pemrosesan data secara real time, memberikan visualisasi langsung kondisi bawah air dengan detail yang tinggi.